Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sahasam picewaca anatta pada sanghita ekang atak padang seyo yang sutwa upasamati. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Romo Ramani, upasaka upasika, ibu bapak saudara-saudari sedama, selamat pagi, namo buddhaya. Seperti biasa di hari Minggu, kita bersama-sama melakukan rutinitas, aktivitas sebagai umat Buddha, kewajiban sebagai umat Buddha. Datang kuihara, mendengarkan dhamma, melakukan puja, membacakan sutta, parita sutta gata, lalu bermeditasi. Itulah rutinitas atau satu kewajiban bagi kita semua sebagai umat Buddha. Ya, mau menjadi umat Buddha yang utuh, ya rajin kuihara juga. Jangan cuma dana saja, jangan cuma ikut talk show saja, tapi kuihara, rajin meditasi, itu pun satu kewajiban. Ibu bapak saudara-saudari sedama, pada kesempatan pagi hari ini merupakan kali kedua, ya, kedua kalinya saya datang ke Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya untuk Dhamma Desana. Ya, kalau mundar mandirnya sih setiap hari Jumat pun ke sini. Ya. Tapi untuk Dhamma Desana ini yang kedua kalinya. Sebelum saya memulai tema pada pagi hari ini, saya akan mencoba, mungkin ibu bapak saudara-saudari sedama ada yang masih ingat ceramah saya yang pertama di sini sekitar beberapa bulan yang lalu. Itu mengenai jenis-jenis individu. Salah satunya saya membahas mengenai Wajiru Pama Sutta. Di dalam sutta itu ada satu jenis manusia yang dikatakan Aruku Pamacito Kugalo, ya. Ia yang senang menggaruk-garuk orang lain juga. Ia yang seperti luka menganga. Nah, orang yang sering suka garuk-garuk orang lain, ngorek-ngorek orang lain, kepengin tahu masalah orang lain. Artinya orang ini deman gosip, ya, deman bicarakan orang lain. Itu masih ada kaitannya dengan tema pagi hari ini. Kalau kemarin bahas tentang manusianya, kalau sekarang bahas kemungkinan yang terjadi pada diri kita, ya kan? Apa saja yang kemungkinan yang mungkin terjadi, hal-hal apa saja yang mungkin terjadi pada diri kita. Ya kalau ngomongin orang lain enak, seneng. Kalau pagi hari biasanya, ya orang tua zaman dulu pagi-pagi bangun tidur langsung masak, atau papanya baca koran sambil ngopi. Kalau sekarang ibu-ibu mudanya sudah dikasih santapan infotainment, gosip di televisi. Entah itu berita artis siapa, Ayu Ting Ting putus sama siapa, ya. Chelsea Olivia nikahnya bagaimana. Itu gosip di pagi hari, santapan di pagi hari. Lantas bagaimana kalau kita yang malah diomongin, jadi bahan gosip? Suka enggak? Oh suka, Bante, saya kan jadi terkenal. Iya, kalau yang digosipinnya yang baik. Kalau yang jelek, enggak senang. Nah, ibu bapak saudara-saudari sedama, yang namanya gosip itu memang sering dilakukan di setiap kalangan masyarakat. Ya, bukan cuman ibu-ibu saja, bapak-bapaknya suka gosip juga. Ya, bukan cuman orang dewasa, anak kecil pun suka gosip. Kenapa ya? Di rumahnya sudah dibiasakan mamanya gosip. Duduk makan bareng-bareng, yang diomongin tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah itu malam minggu makannya di restoran, kok kita enggak? Itu kan modal gosip, awal gosip. Nah, padahal
Kita nggak pernah tahu di sebelah sana itu kita diomongin juga apa enggak sama tetangga itu. Ya, kalau itu ada kaca dan saling kedengeran mungkin tahu, saling gosip juga, saling ngomongin. Nah, di dalam sutta yang akan saya bahas, Kakacu Pama Sutta, Sang Buddha pernah berkata ada 5 kemungkinan, ya, omongan atau ucapan yang akan dilontarkan terhadap diri kita. Ya, 5 kemungkinan ucapan yang terjadi pada diri kita. 5 kemungkinan omongan-omongan yang kita terima. Ya, salah satunya itu pertama, tepat atau tidak tepat waktunya. Kedua, benar atau tidak benar. Yang ketiga, lemah lembut atau kasar. Yang keempat, menguntungkan atau malah mencelakakan, merugikan. Yang kelima, disertai meta atau kebencian. Cinta kasih atau kebencian. Itulah 5 kemungkinan yang Sang Buddha utarakan di dalam Kakacu Pama Sutta. Nah, berbicara tentang omongan yang pertama, tepat atau tidak tepat waktu. Sering gak kita mengalami kejadian yang seperti itu? Menerima omongan yang gak tepat waktu. Menerima omongan atau ucapan yang waktunya tepat. Kedua hal itu pasti sering kita alami. Yang tidak tepat waktu itu yang bagaimana, Bante? Nah, misalnya, Bantenya sekarang jadwal ceramah. Waktunya mendengarkan Dhamma Desana. Tiba-tiba, ya mungkin suaminya atau istrinya nggak diajak di rumah. Ngajakin jalan. Ayo kita jalan-jalan. Kemana? Itu loh, ke mall itu karena ada diskon besar-besaran. Ya. Istrinya bagaimana, suaminya? Oh, gelisah. Sekarang waktunya Dhamma Desana. Diajak jalan-jalan, bingung pilih yang mana. Diskon jarang-jarang, Dhamma Desana tiap minggu pasti ada. Dilema. Nggak tepat waktunya. Seharusnya ngomongnya kapan? Nanti aja siang. Kan diskonnya seharian, sore masih bisa. Kalau pagi-pagi nanti ujung-ujungnya pasti nggak jadi. Nggak jadi kemana? Ke wihara pasti milih diskon. Tapi di sini nggak ketahuan umatnya banyak kok. Ya, jadi tepat dan tidak tepat waktunya. Atau ketika makan di meja makan, yang diomongin hal-hal yang menjijikan. Gak apa-apa Bante, sebagai bahan perenungan. Ya, kalau bisa dan siap. Kalau enggak, muntah semua, gagal makan. Itu tidak tepat waktunya. Nah, yang kedua, tadi benar dan tidak benar. Nah, ini dia yang paling sering. Omongan benar dan tidak benar. Artinya jujur atau bohong. Nah, sekarang di rumah ini ya sebagian lah, enggak semua. Sebagian keluarga mungkin ada yang mengalaminya juga. Biasanya kalau istri dikasih uang belanja sama suaminya, terus bilang mau minta beli kosmetik, harganya 50.000, mintanya 100.000. Itu awal bohong yang kecil. Nah, apalagi yang sudah jadi orang tua, punya anak. Nanti kalau nilai kamu besar, saya mau belikan mainan, mau belikan hadiah, belikan buku. Tiba-tiba nilainya besar, tapi karena nggak punya uang, akhirnya nggak jadi. Anaknya kecewa nggak? Kecewa. Dari situ dia berpikir, nanti lihat kalau saya sudah bisa cari uang, mama papa saya tipu juga. Artinya apa? Kalau sudah punya janji sama anak, sama suami atau istri, berusahalah untuk menepati. Karena pendidikan yang paling awal, masalah kejujuran dan terus terang ini, itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau ada orang yang korupsi, para koruptor, itu jangan salahin pendidikannya. Coba lihat ke keluarganya sudah baik belum. Kalau keluarganya sudah baik, oh berarti lingkungan pendidikannya baru bisa disalahkan. Lingkungan tempat tinggalnya. Ya. Jadi orang bisa korupsi, orang bisa berbohong itu bukan penyakit baru, sebenarnya udah dibawa-bawa. Cuman makin lama makin berkembang. Lihat mangga matang punya tetangga, dipetik 1, berhasil. Nanti coba besok lewat, petik 2, berhasil. Mangga aja bisa, kenapa enggak yang lain? Cobalah, sepeda. Ambil sepeda, sukses. Lalu coba ke tetangga yang lain, ada motor nganggur, ambil, sukses. Kurang puas, bang, dirampok, sukses juga. Nanti jadi penjabat,
uang negara dirampok. Numpuk, kasusnya terungkap, akhirnya menyesalnya numpuk juga. Deritanya numpuk juga. Hukumannya, ya numpuk. Tapi kalau dari mulai dia ambil mangga satu, nggak ketahuan, timbul penyesalan, mengaku sudah berbohong, sudah mencuri, ya mungkin dihukumnya nggak seberat sampai dia numpuk-numpuk itu, ya nggak? Malah bisa dikasih lebih. Oh mungkin kamu nggak punya mangga di rumah, ya udah tak kasih lebih. Ya jujur dan tidak jujur. Kita sering, kadang-kadang kita suka bohong. Sering nggak kita dibohongin? Nah kalau kita sering dibohongin, ya jangan nyalahin orang yang ngebohongin kita. Lihat kitanya sering ngebohongin nggak? Kan tahu hukum karma. Ya kok sering ngebohong ya pasti dibohongin. Minimal ruginya sering ngebohong itu apa? Nggak dipercaya orang lain. Mau kemanapun pergi, susah. Mau usaha, mau kerja dimanapun, susah. Kalau sering berbohong. Ini kemungkinan yang terjadi pada diri kita juga, atau kemungkinan yang kita lakukan pada orang lain. Jujur dan tidak jujur. Benar, tidak benar. Yang kedua, lemah lembut atau kasar. Nah, ini pasti sudah pada tahu semua. Kalau yang lemah lembut itu yang seperti apa, yang kasar itu seperti apa. Tetapi yang lembut ini bukan lembut. Akhirnya ngelembut-lembutin omongannya pelan-pelan. Kamu mau kemana? Ya ampun, gak sabar. Coba bantainya ceramahnya kayak gitu. Ibu, bapak, saudara, saudari. Setengah jam cuma buat pembukaan. Ya. Nah, lemah lembut itu artinya apa? Tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang diucapkan itu tidak menyinggung. Artinya mau ngomong itu mikir dulu. Bukan setelah ngomong baru mikir. Nyesalnya belakangan. Ya Bante, kalau nyesel itu belakangan. Kalau duluan itu pendaftaran. Kalau kasar, yang kasar inilah yang biasanya kebun binatang keluar semua. Ya kan? Si A, binatang A nggak salah. Binatang B nggak salah. Tapi dikeluarin terus. Yang nggak tahu apa-apa akhirnya dikambing hitamkan. Nah kambing hitam pun yang nggak tahu apa-apa dikeluarkan. Istilah kambing hitam. Lemah lembut atau kasar. Sekarang kalau kita nerima ucapan yang kasar. Di hati ini enak nggak? Di kuping ini dengernya enak nggak? Enak nggak? Enggak. Coba bantainya ceramah di depan ini ngomongnya kasar terus. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Besok nggak diundang lagi ke Dhamma Cakra. Tapi kalau lemah lembut, ucapannya tertata dengan baik, adem didengarnya, enak didengarnya, semua orang akan senang, bahagia mendengarnya. Maka orang itu akan menjadi komunikator yang baik. Orang yang jago ngomong dengan baik. Dan orang yang mendengarnya pun akan senang. Ya, itu lemah lembut atau kasar. Sering terjadi pada diri kita. Yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah ucapan yang menguntungkan atau malah merugikan. Ya. Ucapan yang menguntungkan dan merugikan ini, misalkan, itu identik atau tipis dengan istilah berbohong. Misalnya, coba kamu pergi ke sana. Di sana ada sesuatu yang indah. Padahal lagi Dhammadesana. Oh itu jauh lebih indah dari Dhammadesana yang Bante paparkan. Coba pergi, lihat. Ada batu akik yang paling mahal. Siapa tahu kamu bisa bawa pulang, misalnya. Pergi. Ternyata nggak ada apa-apa. Yang diajak ngomong itu, yang disuruh itu, untung apa enggak? Rugi ya, dan dapat ditipu, dibohong. Lalu sedang mendengarkan Dhamma, tetapi mainin handphone, buka Facebook, ngapain lah. Terus chatting dengan yang lain. Ngobrol melalui pesan. Itu pun tidak menguntungkan. Waktunya mendengarkan Dhamma, ya dengarkan Dhamma dengan baik. Ada saatnya nanti handphonenya dikeluarin. Ada saatnya nanti bicara yang lainnya diutarakan. Waktunya mendengarkan Dhamma, fokus melakukan puja bakti, ya duduk. Mau ngomong nanti mau kemana, mau ke mall, mau belanja apa, ya nanti. Mau makan nasi goreng, mau makan pangsit, ya nanti. Diomongin ya.
Tapi dengarkan dhamma itu adalah yang menguntungkan. Artinya tidak membuat sesuatu yang merugikan di dalam suatu hal yang menguntungkan. Mendengarkan dhamma itu beruntung tidak? Menguntungkan tidak? Menguntungkan. Sedikit atau banyak pasti ada yang dipetik. Ada yang dibawa pulang. Nah, kalau kita buka pembicaraan di dalam satu pembicaraan, itulah yang tidak menguntungkan. Ya. Yang kelima, disertai meta atau disertai cinta kasih atau kebencian. Nah, kalau orang yang ngomongnya pakai meta, sudah jelas. Pasti benar, jujur. Lalu tidak kasar, lemah lembut. Ya, omongannya tertata dengan baik dan sertai meta. Dan yang paling terpenting, tidak membuat orang sakit hati. Kalau orang yang disertai dengan kebencian, ngomongnya nggak pakai senyum, merengut terus, nggak ada senyumnya. Udah gitu pedas omongannya. Nah, ada panggilan dari alam lain. Paling gampang, kalau orang yang ngomongnya tanpa meta, kasar, mukanya galak, tatapannya tajam. Nah, kalau saya ini ngomong di depan ini pakai meta, senyum terus. Makanya, waktu yang lalu juga saya bilang, dana yang paling mudah adalah dana senyum. Ibu bapak datang ke wihara dengan senyum, dengan ramah, dengan baik, tata katanya juga baik. Orang-orang mau ajak ngobrol. Tapi coba datang ke wihara, merengut, diem, tidak bicara sedikit pun, atau sekalinya bicara kasar, samping-sampingnya nggak akan pernah mau ajak ngobrol. Pasti diem-dieman. Kalau sudah begitu, ada untungnya. Puja bakti sunyi. Ya. Tapi ada ruginya. Bantainya juga ikut tegang. Umatnya tegang semua. Diem. Nah. Itulah. Dengan meta atau tidak dengan meta. Jadi bagaimana kalau ngomong ya dipikir dulu. Kira-kira omongannya ini menyakitkan hati orang lain atau tidak. Kalau kita sendiri tidak mau disakiti orang lain, ya hendaknya kita ngomong juga. Jangan menyakiti perasaan orang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata yang terjadi pada diri kita itu hal-hal yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk. Kita diomongin karena keburukan kita, atau bahkan kita baik tapi dijelekin. Ya, kalau nitip uang itu berkurang, kalau nitip omongan itu bertambah. Apalagi omongannya nggak benar. Wow, ditambah-tambahinnya seneng. Ya, bagaimana caranya? Nah, di dalam sutta yang sama juga Sang Buddha menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama itu jangan mudah meresponnya. Artinya menghiraukan, jangan menanggapinya. Kalau kita dapat omongan-omongan yang tidak enak pada diri kita, ya sudahlah. Kalau memang kita nggak benar, jangan terlalu ditanggapi. Kalau ditanggapi bagaimana? Ibarat kita sudah kebakaran, ada api, kita siram pakai bensin, makin besar atau tidak? Nggak mungkin padam, makin besar. Lantas bagaimana? Siram pakai air. Sekarang kalau di rumah, berantem sama anak, atau suami istri berantem, dua-duanya nggak mau ngalah, jadi api semua. Kebakaran nggak? Anaknya ikut kebakar, bingung, kabur, nggak pulang-pulang. Lantas bagaimana? Kalau suaminya marah, istrinya diem. Kalau istrinya marah, suaminya diem. Tapi jangan suaminya istrinya marah, kita diem, ntar maksudnya istrinya diem, suaminya selesai marah, istrinya bilang, gantian ya saya. Kamu harus diem. Ya nggak gitu juga. Tapi diam di sini berarti benar-benar mendengarkan dan tidak meresponnya. Ya cukup diterima gitu. Cukup diterima, tapi tidak malah kalau bahasa saya itu nembalin nggak? Ngomongin balik gitu. Ya. Cukup, udah diam. Kalau sudah begitu bagaimana? Ya selesai. Toh nanti yang ngomel-ngomel itu pun kalau terus ngomong, capek nggak? Capek. Akhirnya stop. Besoknya bagaimana? Kalau mau lanjut, ya lanjut. Syukur-syukur berhenti karena capek. Nah yang kedua itu jangan balik menggunakan kata-kata kasar. Sama yang seperti tadi, jangan saling kayak bola pingpong. Pukul sana, pukul sini, terus bolak-balik. Jadi tidak usah. Kalaupun mau merespon, kalaupun mau ngomong, gunakan kata-kata yang baik. Misalnya habis diomelin. Anaknya diomelin sama orang tua.
mau merespon, iya ma, baik ma, saya lakukan. Jangan malah ngomongnya, balasnya, sudah ma, capek belum? Ya lanjut, nggak berhenti. Kalau ngomongnya, baik ma, saya lakukan, saya salah. Ya walaupun nggak salah bilang saya salah, karena orang tua itu pasti selalu benar. Ya. Pokoknya iya kan? Ya, baik, cukup. Sisanya salah benarnya bagaimana? Koreksi sendiri. Yang baiknya diambil, kalau benar salah ya dikoreksi langsung. Jangan malah, sudah belum? Udah capek belum? Baterainya masih awet ya? Butuh power bank nggak? Lanjut terus ngomelnya. Nah, lanjutnya yang ketiga itu, ini yang paling hebat. Diomelin, dicaci maki, difitnah, dikata-katain, cukup diam, memancarkan cinta kasih. Semoga orang itu berbahagia. Semoga suami saya berbahagia. Semoga istri saya berbahagia. Wah, kalau sudah bisa begitu, sotapana siap menjemput. Arahat siap menghampiri. Memancarkan cinta kasih, diam. Tapi jangan, sabe sata bontu sukitata, semoga suami atau istri saya berbahagia, besok celaka aja dah. Niatnya baik, wah merenungkan meta, tapi ujung-ujungnya kebencian lagi yang tumbuh. Ya sama aja bohong. Ini diam. Diam, mengharapkan yang membicarakan kita, yang menggosipi kita justru berbahagia. Ini seperti itu. Satu cerita yang mungkin pernah dengar ya. Istri menantu dengan mertuanya yang selalu ribut, tidak pernah akur. Kan si menantunya ini pergi ke dukun atau apalah, cari obat biar si mertuanya ini baik gitu, disantet atau digimanain. Tapi dukun ini kasih kurang lebih ya, dia tanya gini, siapa sosok yang paling kamu hormati di dalam hidup, di dalam keseharian? Oh, ada Dewa A. Apa yang kamu lakukan? Saya kasih persembahan-persembahan setiap pagi di meja sembayangnya, pasang dupa, bacakan apa, memancarkan hal yang baik. Oh, kalau begitu perlakukan ibu mertuamu layaknya dewa tersebut. Oh, dilakukan. Tiap pagi dimasakin makanan yang enak. Makanan yang pertama baru matang langsung dikasih. Ibu mertuanya bingung nih. Menantu kok saya jahatin malah baik. Lambat laun akan luluh tidak? Luluh. Anjing yang tidak jinak pun dijinakan akan jinak. Nah, tapi bukan berarti perumpamannya disamakan ya. Ibu menantu samakan dengan binatang peliharaan. Nah, akhirnya ibu mertuanya ini luluh menjadi baik. Kenapa? Karena perilaku si menantunya ini yang tidak membalas dengan kebencian. Justru malah berbaik hati merawatnya. Cerita nyata ada. Satu menantu. Jadi si istri ini selalu tidak disenangi oleh pihak keluarga suaminya, entah itu mamahnya si suaminya atau bahkan cici atau adik suaminya. Selalu disalahkan. Ya maklum, si istrinya ini dari kampung, si suaminya dari kota. Disalahkan. Suaminya berpendidikan, istrinya tidak. Lahir anak laki-laki. Nah, ini kayak ceritanya kisah Gotami. Lahir anak laki-laki, wah disayang anaknya. Dirawat sama cici papanya, sama mamah suaminya. Dirawat dengan baik. Sampai anaknya salah, anaknya jatuh dari sepeda, yang disalahin mamanya, menantunya. Yang disalahin bukan sepedanya, bukan orangnya, bukan anaknya. Yang disalahin menantunya. Sampai yang bersangkutan dengan anak ini ada kesalahan apapun yang disalahkan si istri. Istrinya ngeluh ke suami, itu bagaimana? Mama kok kayak gitu? Cici-cicimu kok kayak gitu? Saya nggak kuat. Suaminya cukup bilang, waktu itu dia mengarahkan, ya pokoknya cuekin aja lah, nanti juga berubah. Pokoknya kamu nggak usah balas, nggak usah macam-macam. Oke, dia tetap tidak ninggalin suami, tidak juga musuhin anaknya, tidak juga menjauhi keluarga suaminya. Dia sayang, dia rawat. Apapun yang dibutuhkan keluarga suami, dia lakukan. Cuman dia ngeluh lagi, kok terus-terus kayak gini, nggak betah. Suami kok nggak mau dengar. Nah, apakah dia cari dukun?
Apakah dia mengeluh kepada Bante? Enggak. Dia cukup diam. Terus melakukan perintah suaminya itu. Nah, taat sama suami. Ya. Tiba satu saat si ibu mertuanya ini yang meninggal duluan. Ya, kritis. Si menantunya ini tetap merawat. Sampai pada akhirnya mamanya suami ini meninggal di pangkuan menantu. Dan pesan-pesan terakhir itu disampaikan kepada menantu. Tetap pihak cicinya masih nggak tenang kadang-kadang. Masih memusuhi. Cicinya suaminya ini mau meninggal. Cici suaminya ini mau meninggal juga. Karena sakit-sakitan semua lah anggap keluarganya itu. Ini cerita nyata loh ya, bukan anggap maksudnya. Nah, kritis. Itu pun sama meninggalnya di pangkuan si istri ini. Semua pesannya, Bante, pesan-pesan cicinya suami saya itu dikasih ke saya semua. Termasuk anak yang dia sayang itu pun diminta dijaga. Jangan sampai kenapa-napa. Jadi penerus keluarga yang baik. Akhirnya apa yang didapat oleh si istri dengan ketekunannya, dengan kesabarannya? Yang tidak pernah merasakan rumah besar. Yang tidak merasakan kemewahan, akhirnya dapat warisan. Nah, tapi bukan berarti baik gitu mau mengharapkan warisan. Bukan. Itu hadiah plusnya dari kesabaran. Dari meta yang dia jaga. Tidak sama sekali memusuhi. Yang pada akhirnya ke orang-orang ini pun sadarnya ketika apa? Ketika mau lupa sama nafas alias meninggal. Ya, orang meninggal kan lupa nafas. Coba ingat nafas terus nggak meninggal. Jadi itulah buah ketekunan. Ya, membalasnya dengan meta, bukan dengan kebencian. Kalau dengan benci, enggak beres-beres. Terkendali, tidak meresponnya, tidak gegabah dalam menanggapi sesuatu. Seperti di dalam suta itu pun ada cerita di dalam Kakak Supama Suta, itu cerita tentang seorang majikan dengan pembantu. Ya, Nyonya Wedehika dengan pembantunya Kali. Nyonya Wedehika ini orang yang baik. Majikan yang baik, tidak pernah marah sama pembantunya, tidak pernah kasar ngomongnya. Pokoknya baik. Nah, Kalinya ini bingung, kok nyonya saya baik kok, nggak pernah marah-marah. Cobalah saya tes kali-kali. Dia bangun siang, jam 9, baru bangun. Nyonyanya ini ngomong, kenapa kamu bangunnya siang? Oh, saya tadi malam begadang nonton Persib. Lalu, saya tahu ada berita. Ya. Lalu, hari kedua, sama bangun jam 12 siang. Kurang ajar, nggak masak. Nggak ngepel. Nyonyanya marah. Tapi masih dengan omongan yang baik. Tidak melakukan kebencian, tidak dengan kasar lah. Yang ketiga, dites lagi. Pembantunya juga kurang ajar emang. Mau ngetes terus. Saking kesalnya si majikan, dia bawa pentungan ditakol palanya. Jadi Nyonya Wedehika itu pukul Kali. Palanya bercucuran darah. Dia keliling ke kota-kota, ke desa itu. Bilang, Nyonya Wedehika kasar telah memukul saya sampai berdarah. Padahal yang kurang ajar siapa? Kalinya, pembantunya yang sudah ngetes. Ya orang dites gitu akhirnya bagaimana? Kesel. Nah, Nyonya Wedehika, dia tidak mengerti, terlalu merespon. Dan tidak penuhi dirinya dengan meta. Akhirnya ambil pentungan, dipukul. Makanya kalau ibu bapak yang tidak kuat metanya, kalau mau marah, jauh-jauhkan diri dari pentungan dan piring. Takutnya anaknya bocor. Dan bocor nanti dimasukin ke dalam kardus. Ya. Itu karena apa? Karena dia terlalu merespon, karena dia tidak mengendalikan diri dengan penuh meta. Ya, di dalam salah satu suta lagi, Sang Buddha pernah dicaci maki juga oleh seorang Brahmana. Gautama, kamu ini putra raja, ya, tampan. Kenapa kok pilih jalur menjadi seorang petapa, ngemis makanan dari rumah ke rumah? Pokoknya dicaci maki dengan kata-kata kasar. Sang Buddha bilang, bukan menanggapinya, malah Sang Buddha mengajukan pertanyaan. Brahmana, kalau sepanjang waktu, selama seberapa panjang waktu itu, apakah kamu pernah undang keluargamu ke rumah? Nah, ibu bapak pernah undang keluarga ke rumah enggak? Pernah kedatangan keluarga enggak ke rumah? Pernah. Nah, kalau kedatangan keluarga, apa yang kamu lakukan? Sediakan makanan dan minuman.
walaupun cuma sekedar basa-basi, ya. Ya kan, kadang-kadang orang Indonesia basa-basi mau makan, udah makan belum? Padahal makanan di rumah cocok buat satu orang aja. Ditawarin nggak? Ditawarin, ditaruh di meja. Nah, ketika saudaramu tidak memakan makanan dan minuman itu, makanan dan minuman itu milik siapa? Milik saya, Bagawa Gotama, milik saya sebagai tuan rumah. Betul nggak? Betul. Nah, sama halnya ketika kamu mencaci maki diri saya, ngomong-ngomong kasar ke saya tidak mau makan cacian itu. Cacian itu milik siapa? Milik orang yang mencaci. Jadi, kita dicaci tidak? Enggak. Yang makan caciannya dia sendiri. Yang menyediakan caciannya dia. Tidak dimakan ya berarti bawa pulang lagi. Kantongin lagi. Sama seperti kita. Kita dapat fitnah, kita dapat bahan kita digosipin, kita diomongin orang lain, kita dimaki. Cukup diam. Tidak merespon. Ya berharap dia berbahagia. Akhirnya cacian itu milik siapa? Milik dia. Dia mencaci kita, dia memfitnah kita. Sebenarnya dia hanya menunjukkan kekurangan yang dia miliki. Setuju gak? Setuju. Toh orang yang seperti itu pada akhirnya akan capek. Sama, yang muda-muda. Jangan terlalu ngorekin orang lain, mencari kesalahan orang lain. Nanti ada istilah, jangan benci, bilang sayang. Akhirnya terlalu benci, cari tahu kesalahan, cari tahu kehidupannya, malah jatuh hati. Ya, kadang kita terlalu mencari kesalahan orang lain, malah jadi semakin dekat dengan orang itu. Ya enggak? Nanti malah akhirnya jadi sahabat. Tak jarang kita bersahabat dengan orang lain, saking dekatnya, pada akhirnya jadi musuh. Makanya, dekat boleh, tapi jangan terlalu dekat. Jauh boleh, tapi jangan terlalu jauh. Itu yang Sang Buddha bilang, jalan tengah. Sama di dalam Pakacupamasutta juga, ada seorang biku yang dekat dengan bikuni. Yang mulia Poguna terlalu dekat dengan bikuni. Kalau bikuninya dicaci maki atau difitnah oleh biku yang lain, dia menjadi marah. Yang mulia Poguna jadi marah. Sebaliknya, bikuninya pun akan marah. Nah, demikian pula biku dengan umat. Apalagi sama lawan jenis. Boleh dekat? Boleh. Tetapi jangan sampai menjadi buntut. Kemana aja harus ikut bantainya. Nanti kalau bantainya kepanasan, enggak, maksudnya kepanasan, lepas kecewa. Ya, menjadi umat harus mendukung. Dekat boleh, jauh juga boleh, tapi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Sama kita melihat api di dalam kedinginan. Kita butuh api itu untuk menghangatkan badan. Tetapi kalau kita terlalu dekat dengan apinya, apa yang terjadi? Bakar. Itu yang harus kita tanamkan. Ya. Jadi jangan menjadi respon terhadap omongan orang lain. Jangan terlalu responsif. Cukup dengar. Cukup tahu. Kalau memang tidak salah ya sudah. Kalau kita meresponnya, padahal kita tidak salah, orang bakal melihat sebaliknya. Kita salah. Ya enggak? Kalau kita nggak salah cukup diam. Biarkan nanti kebenaran yang berjalan sendiri. Boleh membenarkan, boleh bantai, tapi gunakan omongan atau ucapan yang baik, tidak kasar. Kalau masih mau yang lebih, cukup diam, meditasi, pancarkan cinta kasih. Udah. Kalau nggak kuat, pengen caci maki orang lain, cepat-cepat ngurung diri dalam kamar, biar nggak keluar. Nah, saya teringat satu jargonnya, misalnya Bante Catamano. Dia suka ngomong, waktu saya masih di Jawa Tengah, masih jadi samanera, ada satu istilah untuk bagaimana seorang hidup bahagia. Ibu bapak udah tahu belum? Ada satu jamu, kata Bantenya. Jamu ini bisa bikin orang bahagia, atau jamu ini bisa digunakan untuk menanggapi omongan-omongan yang tidak enak terhadap diri kita. Jamunya jamu apa? Jamu jati kendi. Nah, mungkin udah ada yang dengar jamu jati kendi. Jamu itu apa? Ini Bante Catamano pun unik. Ya. Jamu jati kendi. Jamu jaga mulut. Jati jaga hati. Ya kan? Kendi kendalikan diri. Jamu jaga mulut nih. Kalau kita diomongin orang lain, mulut kita jaga, jangan ngomongin orang lain lagi. Jangan malah berkata kasar pada orang tersebut.
Jaga hati, jaga batin, jangan kita nodai. Kan ada lagunya, jaga hati, jangan kau nodai. Itu benar, dari apa? Kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Diri kita ini udah terlanjur kotor. Mau bersih ya jangan dikotorin lagi. Bersihin. Lalu kendalikan diri. Kalau kita sudah lihat sesuatu, kita ingin berbagi sama orang lain, lihat dulu. Apa yang kita bagi ini bermanfaat tidak? Kalau kita lihat orang jatuh kepleset terus kita mau ngomongin ke orang lain, itu merugikan orang yang jatuh itu. Malu-maluin. Iya enggak? Misalnya habis lihat orang jatuh kena apa kepleset. Terus mukanya biru, memar. Kita ngomongin, tadi lucu loh, ya ada orang jatuh. Alah, itu tidak bermanfaat. Tapi kalau yang dibagikan, tadi saya habis dengerin Dhamma di sana, kalau kita itu nggak boleh ngomongin orang lain gini, terus dibagi ke orang lain, diomongin lagi, itu bermanfaat. Atau mau bagiin jamu yang tadi dari Bante Catamano, ya boleh, itu bermanfaat. Kita singkatan jamu, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Ingat, kendalikan diri untuk tidak membongkar sesuatu yang terjadi yang memalukan pada diri orang lain. Ya. Tenang, angin topan jauh. Ya, itulah ibu bapak saudara-saudari sedama, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari gosip. Dan kita juga tidak pernah meninggalkan, ya masih belum bisa meninggalkan gosip. Tapi alangkah lebih baiknya ya cepat-cepat ditinggalkan. Nah, kita boleh nonton infotainment, kita boleh dengar gosip-gosip para selebriti, tapi tidak untuk dibicarakan ulang. Toh apa manfaatnya? Ya, sekarang kalau kita hitung lebih banyak mana kita lihat stasiun televisi yang banyak gosipnya dengan yang banyak beritanya. Lebih banyak mana kita lihat stasiun televisi yang banyak gosipnya ketimbang TV-nya Buddha Seci, Dai TV. Lebih banyak mana? Nah, itulah jadi bahan koreksi bagi diri kita. Ya, semoga ibu bapak, saudara-saudari sedama mampu terkendali dalam kehidupan ini sehingga kebahagiaan pun dapat diperoleh. Ya, jangan pernah lelah datang kuwihara, jangan pernah capek untuk mendengarkan dhamma. Ya, kalau Pembimas Buddha Jawa Barat punya istilah, punya gerakan namanya panas dasi. Pagi namaskara meditasi. Ya, semua orang bukan cuma Jawa Barat pun boleh punya panas dasi, dan ingat masak nasi, malamnya namaskara dan meditasi juga. Ya, jangan cuma panas dasi aja. Ya, nanti dasinya kebakar. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, semoga ibu bapak saudara-saudari sedama berbahagia, semoga maju dalam dhamma, sabe sata bawantu suki tata. Sadhu, sadhu, sadhu.